Jangan diduakan ya, syirik hukumnya ya. Yang berkuasa berkehendak, yang mengetahui yang hidup, yang mendengar, melihat dan berkalam itu segala-galanya Allah. Begitu cara kita ya. Mari kita kembali pulang ke rumah kita masing-masing, yaitu di dalam kalbu ya, di dalam kalbu. Nah itu, di sanalah tempat kita di sanalah tempat kita menyembah ya, diri kita yang satu ya, setunggal wujud sebenarnya ya, satu wujud ya, bersemayam di dalam diri yang satu ya. Tunggal Esa menguasai dengan sendirinya ya. Allah saja yang ada. Begitu. Jangan adakan yang lain maksudnya ya. Jangan adakan diri zahir ya, Muhammad badan ya. Rongkong namanya, rongko namanya ya. Raga namanya, rogo ya namanya ya. Maka marilah kita merogoh sukma kita ya. Masuk di dalam rumah kita maksudnya ya. Kalbu mukmin ya, hati yang bersih, sucikan diri ya, sucikan diri dari segala macam najis ya, secara zahir dan batin ya. Kita harus sucikan diri, jangan ada tersisa sedikit pun maksudnya ya, tetap kembali ke Allah maksudnya. Merogoh sukma, melebur menjadi roh pada diri ya. Roh yang kuasa menguasai zahir, rohlah yang hayat sebenarnya ya. Berwujud, setunggal wujud, sama rupa luar dan dalam. Sama rupa roh itu dan badan, maksudnya begitu ya. Pandanglah rupa roh pada zahir ya. Kita harus melihat rupa roh itu pada zahir ya. Pandanglah rupa roh pada zahir, merasalah bergerak bareng dengan roh. Kita harus merasa ya, bergerak bareng dengan roh, nyawa, hati dan jasad maksudnya. Nyawa, hati dan jasad menjadi satu, jadikan satu ya, setunggal wujud. Allah nama tauhidnya, begitu ya. Roh ya, pada utak kecilnya manusia, maka ingat di bagian kepala. Kita konsentrasi pikiran, ingat di bagian kepala, maksudnya begitu ya. Tanpa cahaya mengatur hidup yang berupa roh, tiada kenal mati menjadi alif hidup. Alif yang hidup ya Allah maksudnya ya, begitu ya. Alif, ingat alif muntili itu, bayangkan bahwa alif yang berdiri pada diri, begitu maksudnya. Yang disebut alif muntili, hanya Allah saja yang tegak berdiri pada diri, begitu. Seakan-akan terpandang begitu pada diri, begitu. Nyawa pada bagian dada ya, disebut hadada ya, hadada namanya ya. Tempat cahaya mengatur hidup ya, bernapas hidup sebenarnya ya. Udara yang menjadi napas hidup ya, udara itu jadi napas kehidupan. Lam sifat hidup ya. Hati tempatnya dikelola hidup. Hati ini tempatnya dikelola hidup itu. Darah berputar ya, mengelilingi Ka'bah sebenarnya ya. Yang menjadi kiblat badan ya, yang disebut batin hidup, bernama-nama, banyak nama sebenarnya. Lam asma hidup ya, di bagian punggung, berikut tangan apabila ditakbirkan ya. Ibu jari sejajar dengan telinga, harus sejajar dengan telinga ya, ibu jari kita itu ya. Maka berlapaskan Allah dari kiri dan kanan, supaya berlapas Allah dari kiri dan kanan, begitu. Jari kelingking ya, alif ya, jari manis ya, lam sifat ya, jari tengah lam asma ya, telunjuk dan ibu jari hurufnya H ya, lapasnya Allah kiri dan kanan, begitu ya. Sudah banyak tempat saya uraikan itu ya. Diperagakan di dalam sembah ya. Semua peragakan di dalam sembahyang, maksudnya menentukan huruf. Huruf itu kita tentukan, kita nyatakan maksudnya ya. Karena huruf itulah yang
menghidupkan ya pada diri zahir ya. Huruf itu yang hidup sebenarnya pada zahir ya, agar jasad kasar luar yang terlihat nyata ya, tempat nyata dan kenyataannya hidup. Di situ tempatnya nyata hidup, maksudnya di jasad ini ya, disebut tajalli sifat. Zahirnya itu Muhammad ya, tajalli terlihat sempurna pada diri, pada manusia, tempatnya sempurna rahasia itu ya, berasa-rasa pada diri manusia, maksudnya berwujud pada diri manusia, berhak pada diri manusia, maksudnya ya. Berbentuk huruf alif lam lam ha ya, Allah ya, berlapaskan Allah dari roh, nyawa, hati serta jasad ya, keseluruhan, maksudnya konsentrasi keseluruhannya dari ujung rambut sampai di ujung kaki, maksudnya ya. Apabila kita ingat Allah, menyebut Allah, konsentrasi pada tubuh dari roh, nyawa, hati dan jasad, dari dalam sampai di luar, begitu, dari ujung rambut sampai di ujung kaki, begitu, seolah-olah terpandang wujud Allah pada diri, seolah-olah terpandang wujud itu, wujud batin itu ya. Kan mudah kayaknya kita memandang wujud dalam, wujud batin itu sama rupa kita kok, begitu, sama rupa dengan zahir, begitu. Jangan merasa diri kita yang mampu ya memandang kepada Allah ya, jangan seperti itu. Tiada lain ya kecuali Allah pandang diri, Allah gerak diri. Yang memandang itu Allah, yang bergerak itu Allah, yang berkalam itu Allah, yang hidup itu Allah, yang berwujud itu Allah. Allah saja sudah kembalinya esa kuasa menguasai alam dengan sendirinya, yang hidup berwujud, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada tandingan dan bandingannya, begitu ya. Zat Allah zat itu Allah wujud, roh rupa batin, disebut rahim di bagian dalam ya, berupa-rupa, banyak roh ya, banyak rupa roh maksudnya ya. Wujud banyak rupa wujud, maksudnya batiniahnya Allah yang hidup, berupa ada wujud, berasa, punya rasa, yang menjadi rasul, rasa rahasia diri ya, itu rahasia diri batin yang hidup, begitu. Menghidupkan, menjadi hidup, berwujud ya, sehingga ada wujud, ada rupa batin, itulah wujud roh sebenarnya ya. Wujud roh idapi yang suci itulah rupa wujud di dalam sembah itu. Maka kalau kita mau wujudkan roh idapi, kerjakan sholat 5 waktu. Maksudnya kalau kita sholat 5 waktu berarti sudah berwujud roh idapi itu. Karena wujud roh idapi itu wujud pada saat kita melakukan sembahyang itu, sehingga dikatakan ya Allah itu berada di dalam waktu, begitu. Maka jalankanlah ibadah 5 waktu, itulah cara mewujudkan roh yang suci ya, yang selalu dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan Allah selalu berada di dalam waktu, begitu maksudnya. Jumat itu ya adalah jam'ah sebenarnya, kumpulan jam'ah ya. Bersap-sap menjadi satu jamaah sebenarnya ya, ibadah sholat Jumat namanya gitu. Jangan lupa ya, ahadkan, tunggalkan menjadi satu kumpulan yang ada pada segala jisim, pada diri kita ini, maksudnya satu ikatan yang kuat. Ahadkan, esakan, kuasakan menjadi laisa, begitu kuasa jadinya. Tiada kesamaannya, karena hidup berkuasa menguasai hidup dengan sendirinya. Hidup itu yang menguasai hidup dengan sendirinya, begitu. Allah yang tunggal, alif muntili, Allah saja yang berdiri tegak dengan sendiri pada diri, pada alam, tiada lain. Jangan adakan yang lain kalau mau suci zahir dan batin, begitu. Jangan diduakan, jangan disama-samakan ya. Jangan dibanding-bandingkan, jangan menduga-duga, mengira-ngira dan berprasangka ya, bahwa diri kita ini yang wujud, yang hidup, bersifat, bernama-nama ya,
hilangkan, lenyapkan, tenggelamkan, ya, matikan, panakkan, bakokkan, ya, hanya Allah semata. Begitu caranya, ya. Yang melihat mendengar, ya. Yang melihat mendengar, Allah berkuasa menguasai alam semesta. Pada alam maksudnya, ya, sehingga dikatakan Allah Maha Kaya, ya. Allah Maha Kaya, kaya dengan segala macam wujud, dari bentuk yang indah sampai yang terjeleknya. Allah sendiri begitu. Kaya dengan segala macam bentuk hidup, mulai dari hidup yang dari hidupnya alam cahaya, alam nur, ya, alam misal, alam perumpamaan hidup, ya, itu udara hidup, sehingga jadi udara itu hidup, ya. Alam ijsan, ya, segala macam bentuk yang bernama hidup, ya, punya nama, ya, itu banyak nama. Malaikat, jin, ya, setan, manusia memiliki nama semua, ya, punya nama, ya, sampai yang khusus menggunakan roh binatang, roh hewani itu, dan berwujud binatang pun punya nama. Itu yang dihalalkan, diharamkan, ya, yang dihalalkan, yang diharamkan ada nama dia, begitu, ya. Tiada lain, semua itu sifatnya Allah. Seisi alam itu sifat Allah. Tidak ada manusia bersifat, tidak ada binatang bersifat, ya. Nah, itu sifat Allah, zat, sifat, asma, af'al Allah segalanya begitu. Lapaskan Allah pada alam ini, ya. Seisinya termasuk kita, bunyikan satu kali, ahad dia jadinya Allah namanya, begitu, ya. Dari alam ini, ya, kita himpunkan alam itu beserta isinya, termasuk binatang, ikan, semua manusia keseluruhannya itu kita himpunkan menjadi satu, menjadi ahad, menjadi esa, menjadi kuasa, menjadi akbar Allah. Begitu caranya. Himpunkan menjadi satu, ahadkan menjadi satu. Maka Allah itu nama tauhidnya, nama tunggalnya, nama kumpulnya, begitu. Mudah-mudahan kita bisa pahami maksud tujuan dari perkataan saya di sini, ya. Alam insan, alam manusia hidup, berwujud, tempat hidup, ya, tempat hidupnya manusia yang menjadi setunggal segala rasa yang dirasulkan, dirasakan, ya, dirahasiakan, ya, maksudnya, ya. Siapa yang merasa rasa kira-kira? Tetap kembali kepada pemiliknya. Siapa yang menjadi rahasia hidup? Tetap kembali kepada pemiliknya. Rahasia wujud, tetap kembali kepada pemiliknya, ya. Rahasia rasa, tetap kembali kepada pemiliknya. Rahasia hak, memiliki segala macam bentuk wujud yang berasa-rasa. Siapa yang menjadi rahasia kuasa kehendak mengetahui? Allah semua, begitu, ya. Jangan adakan yang lain selain Allah, begitu saja sudah, itu tauhid, la ilaha illallah itu, ya. Asyhadu la ilaha illallah itu, ya. Siapa yang menjadi rahasia hayat, ya, sehingga alam seisinya hidup, ya. Siapa yang menjadi rahasia pendengaran, ya, pelihat, ya, serta kalam, ya. Siapa yang menjadi rahasianya, ya. Sifat 20 sempurna, sifat Allah pada diri insan yang sempurna mengenal jati dirinya yang tiada daya dan upaya. Karena sifat 20 itu sudah dipertaruhkan pada diri manusia, ya, segala-galanya. Tapi sifat Allah itu meliputi alam semesta, ya. Tiada berkemampuan selain Allah, begitu, ya. Sehingga orang marifat itu merasa dirinya mati sebenarnya. Marifat itu kelihatannya hidup, tapi dia sudah mati, rasa dan perasaannya sudah mati rasa dia, ya. Sudah, bukan dia lagi yang bergerak, bukan dia lagi yang hidup, bukan dia lagi yang berkuasa, bukan dia lagi yang berkehendak, bukan dia lagi yang melakukan sembahyang. Begitu. Bukan dia lagi yang melakukan segala hal perbuatan. Tidak ada kehendak diri, ya, diri zahir maksudnya, ya. Zahir dan batin tiada lain. Allah segalanya, Allah semata, begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, Allah semata, ya. Jangan gunakan selendang Allah, ya. Pakaian Allah, ya. Jangan kita pakai, ya.
milik Allah, miliknya Allah semua ya, hak Allah segalanya, disebut hakikat. Itu yang artinya kebenarannya Allah lah ya, yang hidup berwujud dengan sendirinya, menguasai alam dengan sendirinya. Tuh, Allah tuh satu, tapi pada semua alam ini dia yang hidup sendiri, maksudnya dia yang berwujud sendiri, dia merasa sendiri, dia mendengar sendiri, dia segala-galanya pada diri, pada alam semesta, maksudnya begitu ya. Sehingga dikatakan Allah maha kaya dengan segala macam kehendak, kaya dengan wujud, kaya dengan kehendak, kaya dengan rasa, kaya dengan segala-galanya ya. Begitu, Allah berkehendak dengan sendirinya. Terserah bagaimana maunya Allah. Siapa yang melarang? Ya, mana haknya manusia untuk melarang? Tidak ada, tidak bisa juga. Kepunyaannya manusia itu tidak ada, apalagi untuk melarang Allah. Itu. Sedangkan kita nggak punya apa-apa, nggak punya hak kok. Nah itu, perhatikan talqin itu ya. Semua hak milik Allah segalanya, begitu ya. Agar tidak bingung ya. Atas kehendak Allah saya berkata-kata. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada hidup Allah, tidak ada wujud Allah, rupa Allah pada diri saya ya, tidak mungkin saya mampu dan bisa mengeluarkan kata-kata seperti ini. Siapa yang berkalam pada diri saya? Roh. Siapa yang berkalam? Tauhidnya Allah. Begitu saja sudah. Jika tiada kehendak Allah, saya tidak bisa apa-apa. Ilmu bukan untuk disimpan sebenarnya ya. Di dalam lemari yang gemboknya kuat ya. Ilmu bukan disimpan, harus diajarkan, diperdengarkan, mau percaya tidak terserah sudah. Nah itu hak kita masing-masing. Itu yang kuat syariat silahkan kuat syariatnya, itu dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kuat tarekat silahkan kuat tarekatnya, itu dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kuat hakikat silahkan hakikat, itu dibenarkan oleh Rasulullah. Yang kuat marifat silahkan, itu dibenarkan juga oleh Rasulullah. Mana contohnya dibenarkan oleh Rasulullah kemarifatan kepada Allah? Sayyidina Ali kenapa dia orang marifat? Nah itu. Abu Bakar kenapa orang syariat dibenarkan? Utsman kenapa dibenarkan orang hakikat? Nah, orang tarekat. Abu Bakar, Umar dibenarkan tarekatnya. Utsman dibenarkan hakikatnya. Sayyidina Ali dibenarkan makrifatnya. Maka semua itu harus berjalan dengan lancar. Semua itu harus dijalankan. Maksudnya Rasulullah sendiri paling makrifat kepada Allah, paling mengenal kepada Allah. Nah itu. Nah cuma tidak diajarkan secara meluas kemarifatan itu karena salah paham. Tidak mampu memahami, maka dikatakan adinul aklu, agama itu adalah akal-akalan sebenarnya ya. Namanya akal, ya sudah akal-akalan kita begitu. Karena kalau tidak ketemu dengan akal sampai gila, kita tidak mampu pikirkan ilmu ini, begitu maksudnya ya. Sehingga merasa berilmu sendiri jadinya ya, paling bisa sendiri ya. Di atas langit masih ada langit, di atas pengetahuan masih ada pengetahuan, kecuali pengetahuannya Allah. Begitu ilmunya Allah, begitu ya. Ilmu di atas ilmu, seperti sabda Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sah diterima di sisi Allah apabila seseorang itu pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ilmu caranya. Kalau kita tidak tahu ilmu, bagaimana bisa mau mendapatkan petunjuk itu? Tidak bisa ya. Bagaimana Allah mau memberitahukan dirinya? Bagaimana hidup itu mau memberitahukan kepada zahirnya? Begitu pada Muhammad nyata tajalli sifatnya. Begitu. Dialah yang berhak menghuni surga itu orang yang sudah paham pada dirinya, yang suci zahir dan batinnya hanyalah Allah semata. Begitu saja sudah. Kita lanjut ya. Wujud dalam rupa roh yang 7 itu ya. Wujud zat ya yang hidup menggerakkan zahir. Tubuh ini, badan ini bergerak ya, melakukan ya segala hal perbuatan atas perlakuan atau perbuatan roh
sebenarnya. Perlakuan roh sebenarnya ya. Roh masing-masing punya perbuatan ya, yang baik yang buruk semua ya. Perlakuan roh maksudnya ya, perlakuan roh, perbuatan roh maksudnya roh yang berbuat ya. Jangan katakan badan kasar ini yang mampu dan bisa, begitu saja ya. Tak wala pada badan ini ya, tidak ada dayanya, atau innalillah ya, dari Allah untuk Allah beserta Allah ya. Badan ini cuma rongko sebenarnya, ibarat sarung keris. Keris itu bahasa Lombok kerisa diri, periksa diri sebenarnya, mawas diri ya. Ikro diri, baca diri, koreksi diri. Di dalam diri ini siapa yang hidup sebenarnya, siapa yang bergerak sebenarnya, siapa yang mengkalamkan, melihatkan, mendengarkan. Maksudnya ada diri batin, ada diri zahir. Yang batin roh yang 7. Begitu ya, yang batin. Roh idapi itu ya, roh idapi ya, kita wujudkan di dalam sembahyang ya. Dalam sembahyang tempat kita wujudkan, maka jalankanlah roh idapi seperti Rasulullah menjalankan roh yang suci, roh yang baik. Itulah wujud roh idapi. Bukan kita dilarang sembahyang di dalam kemarifatan, tapi hilangkan rasa dan perasaan kita yang mampu dan bisa melakukan sembahyang 5 waktu itu yang dilarang, bukan sembahyang yang dilarang ya. Nah, itu seperti itu, jangan salah paham maksudnya. Bukan sembahyang 5 waktu yang dilarang di dalam kemarifatan. Yang dilarang keras itu di dalam kemarifatan. Jangan sampai kita zahir ini yang merasa mampu dan bisa melakukan sembah. Itu maksudnya. Itu namanya kita mewujudkan roh yang suci di dalam sembahyang itu. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Mana perbuatan yang baik ya? 7 hukum di dalam syariat ya. Harus berjalan, harus dijalankan. Maksudnya wajib, sunat, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Itu hukum-hukum di dalam syariat. Coba kalau nggak ada hukum itu, bagaimana manusia ini? Hewan perlakuan kita jadinya, binatang jadinya perlakuan kita kalau nggak ada hukum-hukum. Kalau kita tidak taati hukum agama kita tidak taati, bagaimana? Salah kita kepada Allah. Hukum negara kita tidak taati, bagaimana? Di penjara kita. Nah, seperti itu sebenarnya. Seperti itulah cara kita menghidupkan, mewujudkan, menyatakan roh idapi itu agar selamanya ia hidup bareng beserta kita. Kita itu kitab yang harus dibaca pada diri sebenarnya ya, harus diperagakan ya kitab itu ya pada diri ya. Huruf-huruf yang hidup pada diri disebut asma Allah. Itu huruf-huruf asma Allah pada diri yang memancarkan cahaya hidup dengan menggunakan hukum ya. Hukum kauli, maka hukum perkataan, maka ada dalil, ada nas, ada Al-Quran, secara dibaca, secara diucapkan, begitu. Perkataan atau ucapan ya, yang diatur oleh roh ya, oleh Rohul Kudus, nama cahaya Jibril ya, yang menyampaikan kalam ya, yang menyampaikan wahyunya melalui kalam ya, melalui pandangan ya, melalui pemikiran, melalui akal ya, melalui otak ya. Itu pekerjaannya Jibril. Jibril yang mengatur cahayanya di sana, di otak kecilnya manusia. Maka disebut asma Allah titik nun pada arsi, pada aras, pada otak kecilnya manusia. Begitu diatur oleh cahayanya Jibril ya. Pendengar, pelihat, dan kalam, pemikiran, akal, apapun yang pergerakan pada utak kecilnya manusia diatur atau diawasi oleh roh yang hidup. Itu cahaya itu yang hidup, bukan kita yang hidup ya. Sama semua berantai, berkaitan ya, saling membutuhkan semua ya. Saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, rohani ya.
rohani yang melakukan sanjungan ya, pujian melalui batin ya. Itu dari dalam maksudnya sampai di zahir. Yang bernama-nama yaitu asma, memuja, memuji nama, bukan hanya 99 asma Allah ya. Nama Allah itu meliputi seru sekalian alam, semesta alam ini. Yang bernama-nama itu nama Allah semuanya, kumpulkan menjadi satu nama, Allah namanya, begitu ya. Roh Rabbani, roh di atas roh ya, perlakuan roh semua, begitu ya. Roh yang berbuat atas segala macam kehendak ya, perlakuan roh semua. Robbi birobbi, ahadkan, kumpulkan, tauhidkan ya. Kita harus tauhidkan Allah segalanya ya. Sebut satu kali Allah namanya, begitu. Masuklah anakku Ali ke ilmu nabi ya. Agar alam segar menjadi satu arti. Nabi itu mengisbatkan, menyatakan, mentajalikan, memastikan ya, atau menentukan ada ya. Kita pastikan ada ya. Pasti ada, wajib adanya Allah yang hidup berwujud ya. Jangan merasa Allah itu tidak ada. Maksudnya pastikan wujud itu wujud batin yang hidup berupa roh ya. Roh hidup ya, kehidupannya roh yang hidup ya. Maka mari kita sama-sama merogoh roh ya. Merogoh roh, meragakan roh. Kita nyatakan roh itu pada zahir, begitu maksudnya ya. Karena roh yang punya perbuatan pada zahir, pada badan ini, maksudnya roh yang hidup di dalam raga ini melebur menjadi roh, menyatu. Pekerjakanlah roh itu bersama dengan jasad ini, merasa bareng maksudnya, begitu ya. Supaya dia saling kenal mengenal, sudah bekerja sama ya. Sudah menyatu, roh, nyawa, hati dan jasad menjadi satu, insya Allah tidak akan terpisahkan dari zahir sampai batin. Insya Allah dia tiada mati sebenarnya batin itu, begitu. Karena sudah saling kenal mengenal. Di dalam kematian kita itu nanti insya Allah di alam kubur, roh itu tidak akan pergi ya. Tidak akan pergi, masih tetap tinggal di sana karena masih sayang dengan jasadnya, sehingga dia akan hidupkan jasad ini, bangkitlah kembali. Tidak tahu entah kemana dia hidup kembali. Nyatanya orang makrifat banyak yang sudah mati kita temukan masih ada di muka bumi ini. Insya Allah dengan izin Allah seperti itu. Maka masuklah ke batin ya. Masuklah ke batin yang paling dalam ya. Bukan badan yang berwujud dan hidup mampu merasa-rasa pada diri. Jika disebut satu persatu ya, satu persatu perbuatan roh masing-masing, begitu. Ahadkan menjadi satu, Allah namanya. Aku tempatnya nyata, nyatanya diriku yang ada, ternyata saya yang ada, begitu ya. Tunggal Esa kuasa menguasai dengan sendirinya pada diri yang nyata, tajali min tajali zatillah. Nyata perwujudan zat, begitu. Nyata dan kenyataan perwujudan Allah. Allah wujud, Allah saja yang wujud, begitu. Dengan sendirinya pada alam, pada diriku ya, yang hidup laisakan ya, jangan diduakan. Jika mau mencapai iman, Islam, tauhid, makrifat, tembus pengenalan, tembus pengenalan ya, pandanglah diri zahir, tembus hingga di batin. Konsentrasi pikiran maksudnya ya, tembuskan pandangan, tembus pandang ya, itulah tembus kemakrifatan itu ya. Yang Rahman, yang Rahim ya. Yang Rahim luar dalam tiada lain. Jika masih ada lainnya selain Allah, berarti belum masuk ke ilmu nabi namanya ya. Seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah itu kepada Sayyidina Ali, ilmu nyata ya. Nyatakan Allah, isbatkan Allah, nyata dan kenyataannya itu hanyalah Allah semata, begitu. Jika masih ada wujud lain, hidup lain, rasa lain, syirik, kafir ya, kafir nikmat ya. Tidak mau mengakui semua itu adalah hak miliknya Allah ya.
Jika kita tidak mau mengakui semua, maksudnya manusia yang hayatun nafik, munafik pada hidupnya, berkhianat pada hidupnya, ya. Itu roh rahmani, nyata dan kenyataannya kita manusia hidup. Nyatanya kok kita yang hidup begitu, ya. Nyatakan hidup itu, wujud itu. Rohlah yang hidup berwujud, ya. Roh yang hak atas segala-galanya, itu hakikat, ya. Nyata dan kenyataannya roh rahmani, roh nyata berwujud pada zahir. Sama rupa kita berarti begitu. Kita satu rupa, satu wujud, ya. Roh insani, roh yang melakukan budi baik, ya. Roh itu yang melakukan budi baik, perbuatan baik maksudnya, ya. Maha kasih dan sayang, yang mengasihi dan menyayangi sesama, ya. Saling memberi, berbagi rasa, laki dan perempuan. Itu, ya. Tolong menolong, bantu membantu. Makanya jangan istri malas bantu suami, ya. Jangan bantu buka celana dalamnya saja, ya. Bantu pekerjaan segala macam, ya. Jangan kita malas, ya. Segala hal saling membutuhkan antara laki dan perempuan, ya. Apabila memberi, jangan berharap imbalan, ya. Bila kita memberi, membantu, jangan kita berharap imbalan, jangan kita hitung-hitungan, ya. Apabila melakukan perbuatan, ya, baik, ya, jangan berharap upah, ya. Jangan kita harapkan, ya. Maka carilah pemiliknya, upah, ya. Mendekat, merapat, itulah makrifat. Makrifat pandangan roh, ya. Roh yang memandang, roh yang berkalam, roh yang berjalan sebenarnya. Begitu. Roh hewani, ya. Perbuatan yang kurang baik, ya. Perbuatan setan ini, ya. Saling tipu menipu, bohong membohongi, ya. Merampok, merampas hak orang lain. Kadang korup, ya. Nah itu. Terlebih-lebih merampok hak Allah. Merasa diri kita yang memiliki roh, nyawa, hati dan jasad. Merampas hak miliknya Allah. Perampok ulung jadinya, ya. Korupsi ulung kepada Allah. Itu bukan korupsi pada zahir, pada dunia. Bukan korupsi uang, ya. Korupsi kepada Allah, ya. Nah itu, jika ia menyembah kepada Tuhannya, ya. Orang yang seperti itu maksudnya merasa dirinya yang mampu dan bisa menyembah, ya. Jika kita masih seperti itu cara kita, ya, itu namanya orang yang mencuri di dalam sholat. Itu mencuri. Sholat saja masih mencuri dia. Belum mencuri haknya Allah, ya. Belum mencuri segala-galanya pada Allah. Apapun perlakuannya dia mencuri sebenarnya. Di dalam doa iftitah, ya. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku, ya. Hanya Allah semata. Kalau sudah dikatakan hanya Allah semata, mana ada yang lain selain Allah berarti, ya. Coba pikirkan baik-baik. Kalau sudah Allah semata, ya, pada alam semesta, pada langit, pada bumi, pada diri, pada luar diri, pada keseluruhan manusia, ya. Allah semata. Coba perhatikan Allah semata ini, coba, ya. Kok nggak pernah kita hayati Allah semata? Jika sudah disebutkan hanya Allah semata, berarti tiada yang tersisa sedikit pun, ya. Allah segalanya, berarti yang berdiri, ruku, ya. Ihtidal, ya, sujud dan tahiyat itu semata-mata Allah. Di dalam sembah itu maksudnya, ya. Kenapa dari ruku tidak langsung sujud, ya? Kembali ke sedia kala, kok malah kita kembali berdiri, ya. Yaitu berdiri tegaknya ruku itu. Maknanya kembalikan rohku. Sebenarnya maksudnya ruku itu kembali ke roh, perbuatan roh maksudnya. Karena rohlah yang berdiri tegak hidup pada diri, yang melakukan kehendak perbuatan sembahyang.
Tapi kita yang merasa diri kita yang mampu dan bisa melakukan sembahyang itu. Padahal kehendaknya batin. Jangan disebut satu persatu ya. Jadikan satu karena masih banyak roh. Roh itu masih diatur juga dengan cahaya malaikat. Berarti masih banyak malaikat yang mengatur pada diri ini. Begitu maksudnya. Jangan disebut satu-satu. Himpunkan jadi satu. Kumpulkan, tauhidkan, ahadkan menjadi satu. Allah sudah begitu saja ya. Jangan ditambah kul lagi ya. Itu kalimat penyampaian namanya. Begitu. Kembali ke sedia kala. Posisi yang pertama ya. Berdiri tegaknya alif muntili. Alif itu kan Allah. Begitu. Allah lah yang berdiri tegak dengan sendirinya pada diri zahir. Karena roh lah yang hidup berwujud pada badan. Jika disapkan, dikumpulkan ya, bersap-sap menjadi satu, itulah tauhidnya. Itu tauhidnya. Allah namanya, ahadnya. Begitu. Maaf ya bagi yang Muhammadiyah ya. Tidak yakin dengan doa iftitah ya. Termasuk berjanji juga tidak diyakini ya. Berikut tahlil atau zikir ya. Makanya di dalam Muhammadiyah itu tidak diadakan ya. Bahkan bacaan pada ruku dan sujud kita pun berbeda. Maaf ya. Nah itu Muhammadiyah kan cuma meyakini bacaan wajib Al-Fatihah saja. Nah itu terlebih-lebih Ahmadiyah. Lebih bahaya lagi Ahmadiyah ini. Muhammadiyah masih diakui oleh negara. Tapi Ahmadiyah ini tidak diakui oleh negara. Nabinya pun siapa ya? Mirza Ghulam Ahmad. Nabinya seorang pertapa dari India ya. Nah yang berdirinya sekitar 300 tahun yang lalu ya, tidak diakui oleh negara ya, tapi dia bernaung di dalam Islam. Hati-hati ya di dalam keilmuan ya. Salah mengijmali suatu kalimah fatal akibatnya, bukan ilmu yang salah sebenarnya, salah pengertian ya, salah cara memaknakan suatu kalimah, salah jalan sebenarnya. Sama seperti saya menyampaikan ilmu kemarifatan ini, kalau salah cara mengartikan ya, salah cara mengijmali suatu kalimah ya, salah cara memaknakan, akan salah fatal akibatnya. Seperti itu sebenarnya. Sekarang kita sedang berjalan di atas titian yang serba salah-salah ya. Sirot itu ya. Tinggal pilih jalan ya, jalan mana yang mau dilewati ya. Jalan selalu berliku-liku ya. Ayak pudunan Bang Rajun ya. Ayak tanjakan ya. Langit masih caang Bang Rajun ya. Jangan katakan diri ini terlambat ya Bang Rajun. Yang aktif menonton, Bang Rajun ini selalu aktif, saya dengar dari anak saya ya. Semoga kita semua dibukakan pintu hati untuk bisa memandang pada batin ya. Pandanglah pada wujud roh yang hidup. Begitu saja sudah. Sama rupa ya. Luar dan dalam sama rupa kita ya. Tembus pandang. Pandanglah batin pada wujud zahir. Begitu saja. Pandanglah Allah, diri yang satu itu pada alam semesta. Begitu. Semua apa yang kita pandang, maka katakan hu. Katakan dia pada alam itu. Begitu ya. Katakan Allah tunggalnya. Begitu saja ya. Ujung pandang, ujung kepahaman kita itu disebut Muhammad. Alam ini yang dimaksud ya. Begitu ya. Bukan ujung pandang yang di Makassar sana ya. Bukan itu yang saya maksud ya. Nanti tujuan kita nanti ke Makassar sana nanti. Nah, ujung pandang ya, ujung kepahaman kita itu disebut Muhammad. Alam yang luas ini, diri zahir ini maksudnya ya. Batas-batas kita memandang ya itu badan maksudnya ya. Terakhirnya kita memandang maksudnya ya. Tajali nyatanya Allah pada insan yang kenal diri sebenarnya. Tempatnya nyata, batinnya hidup. Badan itu mati maksudnya ya. Matikan, tiadakan sekalian, panakkan, lenyapkan ya. Illallah, kecuali Allah semata. Perhatikan Allah semata ya. Esa kuasa menguasai dengan sendiri pada alam ya. Pada alam.
tempat keesaan Allah, kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada alif yang tidur ya. Selalu berdiri tegak ya, dengan sendiri. Laisa dia ya, dengan sendiri ya. La mentiadakan, tidak ada yang mendirikan, tidak ada yang menahan dia ya. Kuasa ya. La mentiadakan ya, kuasa selain Allah saja. Begitu saja. Yang kuasa berkehendak itu Allah. Allah nama tauhidnya, nama besarnya. Allah lah yang kuasa berkehendak hidup berwujud dengan sendirinya pada sekalian alam. Maksudnya la yang mentiadakan segala sesuatu ya. La itu mentiadakan segala sesuatu. Ilaha pada alam semesta, illa kecuali Allah. Tetap kembali kepada Allah yang satu, tauhid tunggal esa, menguasai laisa dengan sendirinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami di sini dengan cara seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa paham maksudnya. Lebih saya permudah caranya ya. Dan alhamdulillah uraian demi uraian yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Keseluruhan dari syariat, tarekat dan hakikat serta ma'rifat bisa paham dengan cara seperti ini, dan saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada kita semua yang masih mau subscribe ya, terutama ya. Banyak yang tidak mau subscribe, terserah ya. Kalau yang mau, yang mendukung, alhamdulillahirabbil alamin saya ucapkan ya, saya terima. Dan insya Allah ya, komen-komen mungkin suatu saat kalau ada waktu, karena saya masih sibuk ya. Syukur-syukur konten ini masih bisa terisi saja, itu saja ya. Insya Allah akan kita bahas juga nanti suatu saat seperti itu ya. Jangan berputus asa bahwa komen saya tidak terjawab seperti itu ya. Akhir daripada ucapan saya, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhir daripada ucapan saya ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Saya ucapkan salam kepada seluruh alam ya, kepada seluruh manusia seisi alam ya, secara zahir dan batinnya. Begitu.